Hari ini tanggal 30 ya, teman-teman. Tanggal 30 bulan Mei ya. Ada emiten yang menarik ya. Sola ya yang baru ikut tanggal 8 ya. Sempat dibahas di tanggal 20 sampai tanggal 22. Kita bahas lagi sekarang tanggal 30, tapi kita bahasnya tanggal 29 ya. Baik, kita terus di sini deh, tanggal 29 ya. Tanggal 29 bulan 5 2024 ya. Sip, udah. Oh, ini teman-teman bukan ajakan untuk menjual atau membeli, dan bukan ajakan untuk kalian istilahnya yakin gitu dengan rekaman ini. Jangan. Di sini kita sama-sama belajar, dan ketika ada yang kekurangan silahkan tambahkan gitu teman-teman ya, dan apabila yang lebih ya silahkan ambil gitu kan. Kenapa saya bahas, menariknya apa? Cuma satu sebenarnya yang menarik di saham Sola ini untuk hari kemarin ya, tanggal 29. Jadi teman-teman, ini saham Sola ini kan IPO-nya cuma 8 Mei bulan ini. Ini udah 1 bulan kurang berarti ya. Tapi kemarin baru 1 bulan kena UMA, akhirnya disuspend 1 hari. Dan mungkin bisa dilihat juga di video saya bilang kalau ke bawahin otomatis biasanya mereka harus nahan dulu ya. Kalau nggak nahan akan kena UMA dan akhirnya disuspend. Nah, hari ini ada penurunan, cuman penurunannya dibarengi dengan ada smart money yang masuk nih. Smart money yang masuk. Kalau smart money biasa, karena smart money akhirnya kita tidak tahu nih. Jadi dari bandara direktur tidak diketahui, dari foreign juga tidak diketahui gitu kan. Dari volume apalagi tidak diketahui. Tapi tiba-tiba ini ada spek tinggi banget di sini. Kemungkinan ada smart money yang masuk. Siapa yang masuk? Nah, ini kita tidak tahu nih. Kalau dari bandar kan bisa ketahuan ya. Nah, di sini kita lihat ada broker CC, NI, RG, RGR, JR, AI ya. Kalau AI kan di underwriter ya. Cuma yang paling terdeteksi besar itu ada di CC. Kemungkinan mungkin mereka nyusup di broker CC, kemungkinan mereka masuk di broker CC. Tapi kita tidak akan tahu siapa yang smart money yang masuk di sini. Namanya juga smart money ya. Mereka pintar masuknya, bisa di mana aja, bisa di XL gitu kan. Bagaimana kemarin teman-teman istilahnya habis di suspend ya. Kita lihatnya pasar kemarin tanggal 28 gimana kondisinya. Kondisinya tanggal 29 tanggal 28. Komposisinya seperti ini. Semakin disuspend, semakin antusias teman-teman kita, karena mungkin teman-teman udah belajar ya. Kenapa belajar? Ketika saham disuspend biasanya suka ada penahanan, minimal penahanan berapa persen lah, bisa turun atau bisa naik gitu kan. Cuma harus ditahan dulu. Dan kemarin pada beli, kita lihat cross, nah, kita lihat crossnya itu berarti mereka ada yang istilahnya scalpingan, sama YP juga scalpingan. Ini bagus nih kalau YP udah masuk, tapi YP scalpingan, orang teman-teman scalping berarti bagus ya. Akhirnya bisa diangkat ke 72, tapi dikempesi lagi ya. Tapi lumayan kan, dapat beberapa tick juga yang lumayan. Nah, kalau kita lihat secara ya, tanggal 28 endingnya seperti apa. Nah, endingnya ada teman kita YP di sini sama yang jualan pemain MG. Berarti MG masih aktif ya, aktif jualan. MG aktif jualan, sama nih MG sama MG jualan. Ini kayaknya broker XL sekarang teman-teman kita udah banyak yang scalping ya. Terbukti lah di sini ya, banyak yang scalping. Bagus, berarti bener. Istilahnya teman-teman kita udah banyak yang cerdas di sini gitu kan. Tidak hanya broker YP aja yang ahli scalping, sekarang XL juga banyak yang ahli scalping. Terus kita lihat tanggal 29. Nah, kalau lihat emang mendingan begini nih, satu-satu gitu, satu hari
pergerakannya seperti apa. ASL ada yang masuk, teman kita yang masuk, kita lihat crossnya dulu ya. Teman-teman kita ASL yang scalping ya, pembayangan scalping ya. Nah, anak scalping teman-teman sekarang ini mendominasi ya. CC ada yang masuk 75, keluar 37, sisa 75 ya. Sisa 38, terdeteksi normal akumulasi. Baik, udah segitu ya untuk brokernya, karena di sini hanya ada terdeteksi DR sama AI ini. AI kan udah mulai pungut balik ya, AI ini. Underwater udah mulai pungut balik. Kabar baiknya ya, DR juga udah masuk, si DR udah masuk ya, walaupun sedikit-sedikit tapi lumayan, mungkin mereka nahan ya. Tadi saya nggak sempat lihat itunya, broker apa namanya, order booknya ya, bid dan offernya saya nggak lihat. Jadi sekarang bagaimana, kalau lihat dari deteksi bandar di sini, ini sepertinya 3 hari ini adem ayem nih, semenjak disuspend, dan 2 hari ini adem ayem. Dari foreign ada sedikit penjualan, kita lihat foreign ada sedikit penjualan. Di gross dia melakukan penjualan. Nah, cuma sayang si AG keluar, walaupun agak sedikit tapi keluar dia. Nah, di sini kan kita lihat nih, ada sisa nggak? Ada sisa barang nggak? 16 di sini. Kita lihat foreign masih ada sisa barang nggak? Nah, YU udah keluar semua ya, ya udah keluar semua. BQ udah keluar, menyisakan di foreign itu si GR. Ini menyisakan si GR. Saya belum tahu ya si GR bagaimana melakukan aksi ya. Kalau Becky, YU keren ya melakukan aksinya. Cuman ini semenjak di sini nih, semenjak tanggal 17, besoknya ya 17, mereka aktif jualan banget. Si Aga juga jualan. Saya khawatir kalau si foreign udah keluar, bagaimana nih nasibnya. Nah gitu kan, bagaimana nasib dengan emiten ini. Sedangkan saya biasanya suka kalau udah AG udah masuk, banyak AG udah masuk, ternyata AG udah keluar, Becky juga udah keluar, Daya udah keluar. Nah ketika kalau kita lihat di terakhir itu emang foreign jualan ya. Mungkin foreign melihat broker AI pasif jualannya. Kenapa ini, lihat nih di sini. Kita lihat dari tanggal 8 sampai tanggal 29. Kita lihat pola kan. Nih lihat. Dari 6,5 juta udah kejual 5,3. Berarti tinggal 1 juta lagi lah. Kita orang. Ya. Jadi udah kejual 5,3 juta, menyisakan cuma 1,1 juta lot lagi ya, kurang lebih segitulah ya, 1,2 lah, 1,2 juta lot. Sedangkan AI udah ngeluarin semua barang 4,8. Yang nerima siapa? Ini yang nerima teman-teman kita ada yang sampai 1,2 juta lot. Akhirnya barang-barang di retail udah menumpuk gitu ya, bisa ada yang beli harga di sini gitu kan, di sini. Jadi menumpuk banget gitu. Kalau kita lihat ukur ya, minusnya sampai berapa sama sekarang, 77%. Kalau dari IPO sekitar berapa nih? 45%. Jadi kalau dari puncak sekitar 70%, dari sini sekitar 45%-an ya. Nah bagaimana nih teman-teman kalau udah begini? Jadi sebenarnya kalau udah ada terdeteksi seperti ini teman-teman nih, di sini kan ada terdeteksi dia ada pungutan dari smart money ya, tanggal 29 ada pungutan dari smart money. Mudah-mudahan smart money ini bisa menjalankan aksinya ya. Terus dari broker AI juga ya, sebagai underwriter
udah mengut balik, si Azi juga udah mengut tapi walaupun sedikit, ada pungutan balik ya. Ada DR, ada AI, ada LZ udah mulai pungutan balik. Ya kabar baiknya seperti itu mungkin ya. Cuman kalau lihat dari Foren udah keluar. Ingat, Foren udah keluar. Semenjak di sini ngambil banyak, hanya menyisakan sedikit Foren. Saya khawatir ini kan udah nyampe 55 ya. Udah nyampe 55 nih. Mudah-mudahan sih tidak menyentuh ke 55 lagi sampai bawah sampai 50 ya. Tapi kalau sampai 50 ada pungutan balik dari AI atau terdeteksi ada bandar volume menunjukkan peningkatan seperti ini, siap-siap aja biasanya itu bisa untuk di-up lagi ya. Jadi kabar baik hari ini adalah cuman ada frekuensi analyzer. Frekuensi analyzer menunjukkan ada smart money yang masuk, ternyata di sini terdeteksi ada si CC ya. Mungkin bisa nyaru di broker CC. Kira ada peningkatan nggak broker CC? Ya, ada peningkatan broker CC ya. Ya mudah-mudahan si broker CC ini dia istilahnya gini ya teman-teman. Ada teman-teman kita atau market maker masuk ke broker ini ya. Nyaru di CC gitu ya. Pada sini terdeteksi nggak smart money. Mudah-mudahan itulah yang akan menggerakkannya, karena harus ada yang menggerakkan baru anak-anak YP, anak YP gitu ya. Sekarang mungkin XL yang suka scalpingan main, nah disitulah mereka bisa jualan, karena mereka punya barang tidak mungkin kalau tidak jualan ya. Nah mudah-mudahan kalau MG itu biasanya dia suka mungut bulu balik dikit ya gitu ya, kalau MG itu ya. Kalau MG mau jualan biasanya, kalau MG sebagai market maker ya, bagusnya itu si MG itu suka mungut balik. Kalau di sini tidak ada terdeteksi mungut balik, minimal di sini terdeteksi MG aja nih, ada MG gitu ya. Sini saya lihat sini MG tidak ada pungutan balik, maksud bukan mungut balik. Jadi dia biasanya kalau MG sebagai market maker udah ketahuan tuh MG mungut walaupun sedikit, biasanya MG itu ya akan ngolah gitu ya. Ini ya baru yang ngolah itu ya harus yang dipanggil terus nih. Kenapa harus dipanggil? Karena YP adalah broker YP itu yang scalpingan itu harus dipanggil. Nah seperti di sini kan YP yang dipanggil baru masuk gitu kan, seperti itu. Jadi kita harapkan si YP ini bisa dipanggil ya. Tapi kalau dari sini broker sini sih lagi anjep-anjep aja ya. Jadi belum ada pungutan apa-apa, pun lagi cool down ya. Dan mudah-mudahan kabar hari ini dengan adanya smart money yang masuk. Nah di smart money yang masuk maksudnya seperti ini teman-teman. Kalau ada smart money yang masuk ketika broker underwater atau market maker istilahnya apa ya, mengetahui ini ada yang masuk duit besar nih, bagaimana? Biasanya si market maker itu punya tujuan, kita harus ada lawannya nih. Nah seperti itu, jadi market maker juga harus ada lawan. Siapa lawannya? Ya mungkin orang-orang yang masuk di sini lawan. Ketika udah ada lawan masuk, kenapa dia suka 1 atau 2 hari, sebulan, kadang-kadang suka ditaikin, mereka punya lawan. Nah caranya punya lawan, mereka harus punya barang. Mereka punya barang nih, si AI kan udah jualan nih, punya duit. Nah mudah-mudahan dengan si AI udah jualan dan dia biasa mungut balik sedikit-sedikit, akhirnya punya lawan ya, mudah-mudahan di up ya. Seperti itu teman-teman ya, mudah-mudahan membantu. Hari ini terdeteksi ada hari kemarin ya, ada terdeteksi sebagai smart money yang masuk dan tinggi lumayan. Baik, segitu aja teman-teman, mudah-mudahan membantu teman-teman. Baik yang nyangkut semoga cepat terjemput, bagi yang mau beli mudah-mudahan cepat langsung istilahnya di up. Cuman hati-hati, udah menyentuh ke 55, kalau mau di bawah lagi ya kita lihat aja ke depannya ya. Kalau saya sih kalau udah 50 ya akan saya bahas lagi, karena kan saya istilahnya channel saham gocapan gitu kan. Ya seperti itu, kita meninggalkan gap di sini. Mudah-mudahan gap ini tertutup karena saya sangat cinta sekali dengan gap ya. Mudah-mudahan dengan gap ini ada harapan di sini ya. Bagi yang average ya, tunggu aja dulu lah, tunggu aja dulu. Ini kan saham IPO, fluktuasinya sangat-sangat keren gitu kan, AI sangat keren. Baik, kita tunggu aja AI akan pungut balik atau smart money yang menjadi lawan dari smart maker. Terima kasih, thank you, bye.